di benak kalian kalau mendengar kata aluminium? Karena aluminium ada banyak di sekitar kita. Dari perabotan rumah tangga, kendaraan pribadi. Kalau misalkan yang spesifiknya sih sebetulnya yang saya tahu ya itu ada di velg motor. Ya, dan di program kali ini saya akan mengajak kalian berkelana melihat peleburan aluminium. Tidak hanya itu, saya juga akan melihat potensi wisata hingga kehidupan masyarakatnya. Sekarang saya sudah berada di Sumatera Utara, tepatnya di Paritohan. Di sini saya akan menjelajahi salah satu sungai yang sudah terkenal, Sungai Asahan. Ini dia Sungai Asahan, menjadi destinasi wisata dan tempat arung jeram terbaik nomor 3 di dunia. Tempat ini juga dibina oleh PT Inalum Persero. Saya udah pakai perlengkapannya dan langsung mau seru-seruan. Selain arusnya yang digunakan untuk PLTA, Sungai Asahan memiliki potensi wisata yang tidak kalah menarik. Saya lagi ada di fun rafting Sungai Asahan dan di sini seru banget karena ada 3 jeram yang keren-keren banget. Ada welcome rabbit, halimran, dan ada batu arang. Ya. Tadi saya hampir 2 kali jatuh dan kita perjalanannya masih panjang. Karena mungkin waktunya sekitar 1,5 jam ya, kita bisa menyelesaikan rute ini. Tidak salah, Sungai Asahan menjadi salah satu arung jeram terbaik di dunia. Arusnya yang deras menjadikan pengalaman bermain arung jeram di sini semakin seru. Serta pemandangan yang disuguhkan sangat memanjakan mata. Inilah yang membuat aliran Sungai Asahan menjadi yang terbaik ketiga di dunia. Wajib sih kalian yang suka olahraga ekstrim buat coba arung jeram di Sungai Asahan. Sudah asik main air, sekarang saya akan mengunjungi bendungan yang ditenagai oleh arus Sungai Asahan. Bendungan Sigura-gura dan Tangga. Sebelum ke sana, saya harus menggunakan alat pelindung diri, yaitu helm dan rompi demi keselamatan di area bendungan. Di sana, saya akan berbincang dengan Pak Kusdaryanto, Vice Presiden Operasional dan Sipil Bendungan dan PLTA. Halo Pak Kus, akhirnya saya bisa main ke PLTA Dam Tangga Pak ini ya? Dam Tangga. Tadi saya habis main arung jeram Pak Kus. Itu ngelihat arusnya, terus akhirnya saya penasaran ini apa ya yang bisa dilanjutkan, ternyata diarahkannya untuk ke sini. Ini dari kapan sih Pak Kus? Sebetulnya sejarahnya berdirinya dam ini? Kalau historikalnya Inalum, itu pembangunan dimulai dari tahun 76. Dari 76 beroperasi di tahun 83. Okay. Jadi kalau dari sisi pembangunan sekitar 5 tahun lah kalau kondisi. Jadi kita mempunyai 3 bendungan. Yang paling atas pengatur itu mengatur keluarnya air dari Danau Toba. Itu namanya Bendungan Siruar. Setelah keluar dari Siruar, Teater Siruar, akan ditampung di Bendungan Sigura. Nah, Bendungan Sigura tadi membangkitkan listrik kita di Sigura Power. Sigura Power itu ada 4 turbin. 4 turbin, 1 turbin dia mempunyai kapasitas sekitar 72 MW. Setelah keluar dari Sigura Power, balik lagi ke Sungai Asahan, ditampung di bendungan ini, Bendungan Tangga. Di Bendungan Tangga yang digunakan untuk membangkitkan di Tangga Power itu mempunyai 4 turbin juga.
Ini prosesnya ada di sini pump turbin juga sama ya? 4 turbin juga, dengan dia masuk intake lewat intake bawah itu mas. Itu nanti akan menggerakkan turbin di tangga power, itu mempunyai kapasitas 79 MW. Bagus. Saya Ya. mau tanya Pak, ini kan banyak pohon-pohon nih di sekitar dam gitu ya, di kanan kirinya. Ini fungsinya sebetulnya ada pengaruhnya nggak Pak sama debit air? Kalau secara langsung mungkin tidak ada ya, secara langsung ya. Tapi kalau untuk menahan level itu memang sangat penting. Makanya untuk itu Inalum sangat konsen dengan penghijauan. Sekarang program yang sudah Inalum lakukan untuk penghijauan itu sekitar, ini rencana mau 1000 hektar. Yang sebelum yang sudah berjalan sekitar 1000 hektar juga. Oke Pak, kalau gitu saya mau lihat juga Pak yang di Sigura, boleh Pak? Monggo. Ya. Sesampainya saya di PLTA Sigura-gura, Pak Kus menjelaskan bagaimana sistem yang digunakan untuk mengelola jaringan listrik di PLTA Sigura-gura dan tangga. Semua dijalankan di dalam control room yang mengatur bagaimana pembagian daya dari tiap PLTA untuk memenuhi listrik di Kuala Tanjung. Setelah itu, saya diajak untuk mengecek turbin dari PLTA Sigura-gura yang terletak 200 meter di bawah tanah. Akses untuk sampai ke turbin dapat melewati elevator ataupun jalur darat dengan melewati terowongan sepanjang 900 meter. Oke, ini kita udah sampai nih ya Pak. Ya, Ini ada 4 mesin turbin ya Pak? ya 4 pembangkit. 4 pembangkit ya. Sebenarnya konsep turbin sendiri itu seperti apa sih Pak sederhananya? Kalau simpelnya kita ingat dengan lampu sepeda, yang dia menghasilkan cahaya listrik. Kalau sepeda kita putar roda depannya sambil jalan, Ya. bayangkan itu diganti dengan air. Oh, oke. Jadi roda tadi kita ganti dengan air. Dia ada seperti, kalau yang itu ada kepala yang nempel di roda. Yang kepala nempel di roda itu ada seperti sudu-sudu. Iya, betul. Sudu-sudu diputar oleh air. Oke, menghasilkan listrik gitu ya Pak? Itu dia memutar shaft. Ya. Shaftnya dia akan memutar di tengah dari kumparan. Nah, kumparan inilah jadi menghasilkan listrik. Oke, itu yang dialirkan ya. Iya. Oke Pak, ini sekarang posisi kita melihat turbin. Posisi turbin di bawah inilah yang digerakkan oleh air. Oke. Inilah digerakkan air. Dia menggerakkan shaft ini. Shaft ini berputar di tengah generator. Oke. Sehingga menghasilkan listrik. Jadi secara simpelnya itu aja. Ini digerakkan air, memutar shaftnya di tengah generator. Nah itu aja. Oke. Jadi memang aliran airnya ini ada di bawah yang ini ya Pak? Ya, di bawah ini ada turbin di bawah ini. Iya. Dengan kekayaan alam yang dimiliki Sumatera Utara, banyak yang dapat dihasilkan darinya. Mulai dari potensi wisata yang menakjubkan, sampai dapat menghasilkan energi untuk produksi aluminium. Terus ikuti perjalanan saya dalam Kelana Indonesia. Hari ini saya mau ke pabrik peleburan aluminium, tapi sebelum itu saya mau ketemu Pak Ende. Halo Pak Ende. Mas Riki, apa kabar Mas Riki? Baik Pak, apa kabar Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Mas Riki. Saya lagi lihat-lihat PT Inalum Persero Pak. Iya. Saya dengar-dengar katanya tuh PT Inalum Persero sudah ada sejak 1976. Benar Mas. Nah, saya mau tahu Pak, sejarah singkatnya tuh seperti apa sih Pak? Jadi sejarah singkatnya sejak 1976 itu kita
didirikan ya 6 Januari, kemudian waktu itu masih berstatus PMA dengan konsorsium perusahaan Jepang. Kemudian sesuai dengan Master Agreement, maka pada tahun 2013 akhirnya status kita itu berubah menjadi BUMN. Kemudian berlanjut sampai dengan sekarang, dan terakhir tahun 2017 kita menjadi perusahaan holding industri pertambangan, dan saat ini namanya Main ID. Kita berada di bawah naungan ataupun berada sebagai anggota Main ID Group. Saya jadi penasaran Pak, boleh nggak saya lihat proses produksinya? Silakan. Tapi nanti begitu ke lapangan, pakai dulu APD, ikutin SOP, dan ikuti petunjuk dari petugas kami yang mendampingi Mas Riki. Siap. Tapi saya mohon maaf Mas Riki, saya nggak bisa ikut mendampingi karena masih ada kegiatan lain. Nggak apa-apa Pak. Ya. Saya mohon izin kalau gitu. Saya langsung ke bawah ya. Oke, terima kasih Mas Riki. Mari Pak. Ya, mari. Sebelum memasuki kawasan produksi, saya wajib untuk menggunakan alat pelindung diri agar aman selama di dalam pabrik PT Inalum Persero. Dalam produksi aluminium dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada pabrik karbon, pabrik reduksi, dan pabrik casting. Masing-masing pabrik memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Dalam pabrik karbon, bahan baku dari aluminium diproses sampai menjadi anoda mentah. Anoda mentah akan dipanggang. Setelah dipanggang, anoda akan diberi tangkai dan dilapisi oleh lapisan aluminium sebelum masuk ke pabrik selanjutnya, pabrik reduksi. Sesampainya di pabrik reduksi, anoda akan dipanggang dalam tungku reduksi dengan suhu 1225 derajat Celcius. Anoda akan dipanggang selama 20 hari sampai menjadi molten aluminium dan dibawa ke pabrik casting untuk dicetak. Saya sekarang sudah dari tempat casting dari PT Inalum Persero. Dan saya sudah bersama dengan Mas siapa? Januar, Pak. Mas Januar. Ya, betul. Sebagai apa Mas Januar di sini? Saya di sini sebagai staf produksi. Staf produksi. Iya. Oke, Mas, tadi aku habis dari tempat reduksi. Iya. Ya, sekarang aku ada di manakah? Ini boleh dijelasin sedikit nggak? Ya, jadi namanya casting plant, Pak ya. Casting plant ini sendiri tempat mencetak produk akhir dari Inalum. Yaitu ada 3, ingot, alloy, dan billet. Oke. Seperti itu. Setelah proses dari sini, setelah dicetak, diarahkan kemana lagi Mas Januar? Setelah kita cetak, kita kalau kayak produk ingot, kita dinginkan dulu dia. Baru kita bundling, kita ikat. Baru kemudian siap untuk dijual. Oh, proses pendinginannya di sini juga kah? Atau? Ya, kita sediakan ada lapangannya. Tapi pendinginannya secara alami aja di tempat terbuka. Iya. Di sini saya dapat melihat tumpukan-tumpukan ingot, alloy, dan billet yang sudah siap untuk dikirimkan ke pembeli. Setelah dikirimkan, aluminium ingot, alloy, dan billet akan diolah menjadi alat-alat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pabrik-pabrik untuk produksi, PT Inalum Persero juga mempunyai pelabuhan yang menunjang keluar masuknya bahan baku dalam produksi aluminium. Saya sudah bersama dengan Pak Bayu sebagai manajer pelabuhan SMB, SMB. Material and Berth, penanganan material dan operasi pelabuhan. Oke, ya, dan ini memang terminal umum, terminal untuk kepentingan sendiri ya. Jadi memang tempat ini hanya khusus PT Inalum Persero ya, Pak Bayu ya. Pak, boleh dijelasin dong Pak, di pelabuhan ini ada berapa dermaga sih Pak? Dulu konstruksinya ada 3 dermaga ya, dimulai dari yang di belakang kita ini namanya dermaga A. Jadi dermaga A ini tempat kita menerima material. Jadi material kapal masuk disandarkan di dermaga A ini, kemudian materialnya disedot pakai alat yang namanya unloader ini. Ini namanya unloader yang lagi dibenerin ini. Oke. Disedot kemudian dialihkan ke belt conveyor nih. Yang panjang ini ya? Panjang terus sampai 2,5 km dan naik ke masing-masing silo. Nah, dari ketiga dermaga ini Pak, sebetulnya fungsinya beda-beda kah? Ya, beda-beda. Ini tadi A untuk penerimaan material, yang B dulunya waktu zaman Jepang ini untuk mengirim produk. Oke. Ngirim produk via kapal break bulk istilahnya terbuka ya. Jadi material itu diangkat dalam bentuk bundling, disusun di dalam kapalnya. Kalau untuk proses loadingnya Pak, berapa lama sih dari bahan dari kapal untuk dikirim? Yang alumina tadi yang muatan 30.000 ton itu seminggu. Oke, terima kasih loh Pak Bayu atas waktunya. Saya mau ngeliat-liat di pinggir-pinggiran gitu boleh ya Pak? Boleh.
Sebagai salah satu perusahaan aluminium di Indonesia yang sudah berdiri 4 dekade, PT Inalum Persero sudah sepantasnya mensejahterakan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Dengan salah satu upayanya membina Rumah Yayasan Cahaya Bersama Rakyat. Di sana kita akan lihat berbagai macam produk pembuatan souvenir, salah satunya yang saya pakai nih. Ya, saya jadi penasaran seperti apa prosesnya. Nah, akhirnya saya sampai di Rumah Yayasan Cahaya Bersama Rakyat. Ya, ini sudah menaungi kaum disabilitas semenjak 2020 dan 2021 PT Inalum Persero membantu kegiatan mereka. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Rosita sebagai ketua yayasannya. Horas, Bu Rosita. Horas. Riki, Bu. Oh iya, baru ingat, oke. Bu, Iya. akhirnya aku sampai juga di Rumah Yayasan Cahaya Bersama Rakyat. Bu, aku mau tahu dong lebih jauh tentang produk-produk apa aja sih yang udah dihasilkan sama teman-teman yang ada di sini. Banyak sih produk-produknya, rata-rata semua kita buat dari ulos, sesuai ciri khas Toba. Jadi kita nggak lari dari Toba, baik dari souvenirnya, baik dari sablonnya, seperti itu. Ini contohnya tas untuk cowok. Ini dari Sirara, bisa dipakai untuk handphone, dompet. Nah, untuk yang modern, cewek-cewek, yang remaja, ada tasnya seperti ini, dikolaborasikan dengan topi. Oke, desainnya udah modern ya, Bu, sudah ya? modernisasi. Oke. Kemudian kalau untuk ibu-ibu, tempat uang segala macam ada di sini. Kemudian ada sirat dan juga ada sosor tali. Ini produk utama kita, jadi sudah banyak yang pakai. Oh, yang saya pakai ini ya, Bu ya? Iya, ini namanya sosor tali, dipakai bisa untuk cowok, bisa untuk cewek, tapi lebih penting untuk laki-laki. Tapi kita modifikasi, kita modernisasi supaya bisa dipakai perempuan juga. Seperti Saya itu. jadi penasaran, Bu, teman-teman tuh kerjanya kayak gimana? Boleh nggak saya lihat? Boleh, ayo kita bisa lihat ke belakang. Nah, Mas Riki, inilah tempat mereka memproduksi souvenir itu, baik sosor tali maupun tas-tasnya. Oke, ini yang jahit berapa banyak, Bu, teman-teman yang ada di sini? Kalau untuk khusus menjahit ada 20 orang. Selebihnya ada yang di sablon, ada yang di las, dan ada yang lainnya seperti itu. Dari PT Inalum Persero sudah sejauh apa, Bu, membantu? Kan sejak 2021 nih aku dengarnya. Berdirinya rumah produksi ini juga karena bantuan dari Inalum. Mereka sudah memberikan 2 unit bordir, 1 unit obras, 9 unit mesin jahit, kemudian ada 2 sablon. Mereka sudah kasih itu. Dan setelah itu kita langsung memproduksi. Hal yang pertama kita melatih mereka selama 1 bulan. Kemudian setelah itu hasilnya juga Inalum selalu mengorder ke kita. Artinya kita udah dibantu oleh alat, tapi produksi kita tetap mereka membantu, mendampingi. Setiap souvenirnya selalu dari kita. Saya juga berkesempatan untuk mencoba menjahit salah satu souvenir yang diproduksi di Yayasan Cahaya Bersama. Saya dapat merasakan kekeluargaan yang sangat kental dalam yayasan ini. Terlihat jelas dengan kehangatan antara Ibu Rosita dengan anggota dari Yayasan Cahaya Bersama. Makasih banget, Bu, atas waktunya. Saya jadi melihat bahwa ternyata teman-teman juga bisa memproduksi souvenir atau produk-produk yang bisa menjadi power gitu ya, untuk mereka bisa bertumbuh dan berkarya mandiri gitu ya, untuk mereka bisa menjadi dampak buat lingkungannya gitu ya, Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu Rosita ya. Boleh nggak orang ini mereka mengucapkan terima kasih atas kunjungannya? Boleh dong. Pakai bahasa isyarat gitu. Oke. Sama-sama, sama-sama. Setelah mengunjungi Yayasan Cahaya Bersama Rakyat, saya melanjutkan perjalanan ke salah satu desa binaan PT Inalum Persero, yaitu Lubuk Cuwik.
Saya sudah berada di Desa Lubuk Cuwik, di mana tempat ini terkenal sekali dengan produk cabai dan ladangnya yang sangat luas. Tapi saya tidak sendiri, nanti saya akan bertemu dengan Bapak Salidi selaku ketua petani di tempat ini. Ini memang khusus cabai aja berarti ya Pak, ladangnya di sini ya? Ya, kalau awalnya di sini memang petaninya itu dulu dia awalnya lah petani padi. Jadi sekarang udah beralih ke petani cabai. Sebagian besar itu petaninya udah ke arah budidaya cabai. Oke, ini total ada berapa Pak luasnya? Kalau untuk Desa Lubuk Cuwik ini, luas untuk tanam cabai ini lebih kurang 85 hektar. Dan untuk kecamatan 50 pesisir ini mencapai sekitar lebih kurang 561 hektar. Oke, total 561 hektar ya Pak ya? Iya. Nah kalau yang di Lubuk Cuwik ini sendiri, kalau lagi panen, ini sekarang lagi musim panen Pak ya? Waduh, Habis ini panen? udah hampir-hampir habis panen ini Mas. Menghasilkan berapa banyak tuh Pak Salidi? Alhamdulillah kalau di sini, kalau hitungan di sini biasanya per rantai lah Pak ya. Dia bisa mencapai untuk per rantainya itu sekitar 400 kg sampai 500 kg. Oke, kita kasih informasi kali ya, satu rantai itu 400 meter ya, Iya, Pak? betul. Kurang lebihnya. Iya. Setelah dirawat, lalu dipanen, si cabai-cabai yang dari sini tuh didistribusikan kemana aja sih Pak Salidi? Ya, kalau sampai sekarang ini memang ya hasil dari panen ini kalau sampai sekarang ini masih khusus di Pulau Sumatera. Di antaranya ya khusus di Medan, Aceh, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, dan juga yang keluar itu sampai juga ke Batam. Oke, berarti masih seputaran Sumatera Ya. gitu ya Pak Salidi ya. Pak Salidi, saya mau tanya dong, apa sih yang dilakukan sama PT Inalum Persero terhadap masyarakat di Lubuk Cuwik ini Pak? Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya juga kami atas nama warga Desa Lubuk Cuwik mengucapkan ribuan terima kasih kepada PT Inalum yang sampai sekarang masih eksis memberikan bantuannya dan sumbangsinya berupa pelatihan, ada juga studi banding, ada juga yang bentuk fisik, ada juga yaitu berupa pembangunan irigasi yang menuju ke lahan petani Lubuk Cuwik. Dan di samping itu juga ada bantuan untuk UMKM-nya, ada juga pembangunan saung tani ada, dan yang lain-lain lah berupa sapro di pertanian pun ada mereka berikan. Oke, baik kalau gitu Pak, aku mau jalan-jalan lagi, mau lihat-lihat lagi, mau lanjut lagi, pamit dulu ya Pak ya. Oh, oke, sama-sama. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Mas. Saya sudah di akhir perjalanan melihat smelter peleburan aluminium dari PT Inalum Persero. Lalu melihat PLTA, jalan-jalan melihat potensi wisata yang ada di sekitarnya, bermain arung jeram, ke Yayasan Cahaya Bersama Rakyat, ke ladang cabai Lubuk Cuwik. Seru sekali perjalanan saya di Sumatera Utara. Mau tahu perjalanan selanjutnya? Ikuti terus Kelana Indonesia.